Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Ardade Gunawan dari Universitas Nasional Pasim dengan NIM 010120131004. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah SBD tentang pandemi COVID-19 yang berhubungan tentang moral, teknologi, manusia, dan lingkungan. Berita yang akan saya jelaskan penanganannya tentang moral selama pandemi COVID-19, yaitu berita Islam misalnya tentang moral. Agama Islam misalnya memiliki beberapa referensi terkait penyakit suatu wabah yang disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis itu berbunyi taun. Taun adalah wabah penyakit menular, suatu peringatan dari Allah yang menguji hambanya dari kalangan manusia. Kita tidak bisa lari dari takdir yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita tetap menjalankan ini sesuai dengan yang diperintahkan untuk menjaga diri, jangan sampai mengorbankan diri dan memberikan efek kepada orang lain. Pesan ini mengajarkan moral bahwa apa yang sedang kita hadapi dalam situasi pandemik ini seperti sekarang sudah seharusnya kita sebagai setiap orang manusia menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker, rajin cuci tangan. Selain itu juga masyarakat perlu berpikir selalu positif agar kondisi mental lebih baik lagi, tidak mudah terserang penyakit. Dan dengan adanya COVID-19 ini membuat kita dalam mendalami agama, kita dapat berada di dalam rumah saja memperdalam agama, saling memberi motivasi, dukungan, semangat untuk diri sendiri, orang terdekat maupun orang sekitar kita. Kita diharapkan tampak lebih baik lagi, maka teruslah berjuang. Ini adalah masa sulit untuk kita, dan saat ini kita bisa melewati masa sulit kita, maka insya Allah dunia dan hati kita bisa lebih bersih lagi. Selanjutnya, berita yang akan saya bawakan mengenai tentang teknologi. Sirkulasi udara merupakan faktor penting yang meminimalkan resiko penyebaran COVID-19. Untuk meminimalkannya penyebaran COVID-19 ini ada adopsi pintar. Teknologi memainkan peran penting menciptakan sirkulasi udara yang baik dan ringan dalam ruangan. Teknologi pintar ini juga dapat merekayasa dan mengelola sirkulasi udara dalam ruangan serta mendukung efisiensi operasional karena memastikan lingkungan tempat kerja yang sehat dengan operasi yang aman dan sehat secara tidak langsung menjadi untuk mengurangi risiko COVID-19 ini yang terdiri dari pilar yakni sirkulasi udara, sistem ventilasi, penerangan sanitasi, dan pengolahan limbah dan bahan bangunan. Laporan WHO mengkonfirmasi bahwa efektivitas sirkulasi dalam ruangan yang dikelola dengan baik dapat mengurangi risiko COVID-19, masalah kesehatan dalam ruangan, dan mengurangi penyebaran virus COVID ini. Cerdas dalam ventilasi dan filtrasi udara mencairkan konsentrasol aerosol menularkan udara di sirkulasi, dan salah satunya teknologi pintar dalam sirkulasi udara adalah solusi pendingin udara dengan sistem water cooling. Sistem ini merupakan solusi dengan fleksibilitas tertinggi dan paling cocok untuk tempat kerja yang bekerja dalam keadaan COVID-19 ini. Chiller merupakan sistem pendingin terpusat cocok untuk kantoran dan pendingin saluran mandiri untuk kantoran yang sedang bekerja selama COVID-19 ini. Selanjutnya berita tentang manusia penderita COVID-19. Penderita COVID-19 berdampak luar biasa untuk kehidupan manusia. Salah satunya dapat dilihat dan terjadi lonjakan kasus penyakit selama pandemi ini selalu makin meningkat. Membuat gangguan mental, penyakit kronis hingga gangguan obsesif kompulsif menjadi meningkat luar biasa. Peningkatan kasus COVID-19 ini terjadi karena gangguan mental, kecemasan, depresi, dan pikiran untuk bunuh diri sangatlah meroket di pandemi COVID-19 ini. CDC menemukan bahwa orang dewasa sangat mudah rentan terhadap gangguan mental ini. Supaya diketahui sesuai fakta bahwa gejala gangguan kecemasan meningkat sekitar 3 kali lipat dalam gejala gangguan depresi. Termasuk saya sendiri juga pernah merasakan COVID-19 dan itu membuat saya cemas, stres, dan menyerah. Dan untuk bertahan hidup itu pun susah karena kadang bawaan penyakit kronis itu pun mengganggu mental sekali. Misalkan saya memiliki riwayat penyakit lambung, dan untuk menangani secara tidak langsung tentang COVID ini pun sangat berat gitu untuk melaluinya. Dan ini adalah gangguan mental sangatlah menghantui diri kita, sangatlah membuat kita terkena COVID menjadi mudah stres, cemas, lelah. Secara biologis pun mental sangat terkena dari dampak manusia penderita COVID-19 ini.
Selanjutnya saya akan memberikan berita selanjutnya tentang lingkungan. Ketika pandemi COVID-19 menyebar, belakangan ini juga sedang populer berita tentang lingkungan menjadi lebih asri dan segar. Misalnya, air sungai yang mulai jernih kembali, tingkat populasinya, udara menurun, dan langit yang terlihat lebih cerah. Efek pandemi COVID-19 dalam lingkungan ini membawa hal yang sangat banyak positif. Salah satunya adalah masyarakat saat ini jadi lebih senang bercocok tanam, memiliki tanaman hias, memiliki tanaman-tanaman di rumah, menjaga lingkungan lebih asri lagi, membuat sungai menjadi asli dengan adanya ikan-ikan di sungainya, di solokannya. Efek pandemi COVID-19 ini memang sangat begitu banyak hal positifnya. Salah satunya yaitu adalah efek pandemik terhadap COVID-19, yaitu pengurangan kendaraan bermotor maupun mobil, mengurangi risikonya populasi udara, knalpot, kualitas udara lebih baik lagi, lebih berempati terhadap kondisi sosial, membuat lingkungan lebih asri dan penurunan populasi udaranya sangat turun dari sebelumnya. Sekian dari saya penjelasan tentang berita selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.